Ketika nanti di akhirat dikonfirmasi, iblis seenaknya menjawab bahwa saya hanya menganjurkan agar berbuat jahatlah, tapi salah sendiri siapa yang menyuruh mengikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan, iblis dan jin merupakan makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain malaikat yang tidak kasat mata. Ketiganya memiliki perbedaan yang dapat diketahui dari makna dan sifat-sifatnya. Lantas, apa perbedaan setan, iblis dan jin? Dan berikut penjelasannya. Mengutip dari kitab Tauhidul Adillah 1 karya Kiai Haji M. Syafi'i Az-Zami, kata setan menurut As-Syaikh Ahmad As-Sawi berasal dari kata satana yang artinya jauh dari rahmat. Makna setan sebenarnya merupakan nama sifat dan ia tidak memiliki bentuk atau asal tertentu. Setan juga dapat menjadi sebutan bagi bangsa jin ataupun manusia. Jin yang bersifat durhaka adalah setan, demikian pula umat manusia. Apabila ia bersifat durhaka, maka ia memiliki sifat setan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-An'am ayat 112. Allah Ta'ala berfirman, "Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan, atau dari jenis manusia dan dari jenis jin. Bagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan." Quran Surat Al-An'am ayat 112. Adapun yang dimaksud iblis merujuk pada salah satu jin. Disebutkan di dalam buku Mengungkap Rahasia Iblis karya Muhammad Abdul Mugawiri, iblis adalah nama khusus yang merujuk pada jin bernama Azazil. Dan makna dari iblis ini terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Allah Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Jadi, bisa dikatakan bahwa iblis ialah seorang oknum berjenis jin. Dulunya ia termasuk jin yang paling dekat dengan Allah. Kemudian berubah menjadi ingkar sebab tidak mau diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, manusia pertama yang diciptakan. Sementara itu, makna dari jin adalah makhluk yang berasal dari nyalanya api, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, "Dan dia menciptakan jin dari nyala api." Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Masih dalam sumber yang sama, As-Sayyid Alwi bin Ahmad As-Segaf dalam kitab Al-Kawkabu Al-Ajuj menerangkan bahwa jin memiliki zat yang halus, dapat berubah-ubah bentuk. Sebagian dari jin ada yang beriman, dan ada pula yang kafir, ada yang taat, dan ada yang durhaka. Umar Sulaiman Al-Asqar dalam bukunya Pengantar Studi Akidah Islam menyebutkan bahwa bangsa jin memiliki kesamaan dengan manusia, yaitu sama-sama memiliki akal, pengetahuan, dan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Jin juga diciptakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan di dalam firman-Nya pada surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Akan tetapi, bangsa jin dan manusia dalam beberapa hal memiliki perbedaan yang jauh. Salah satu perbedaan yang mendasar yaitu terkait dengan materi asal kejadiannya. Mereka dinamakan jin sebab keberadaannya yang tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia. Berangkat dari hadis riwayat Bukhari sebagai berikut. Dari Ibnu Abbas dan sampai kepada Nabi, beliau bersabda, "Jika salah seorang dari kalian ingin mendatangi istrinya untuk bersetubuh, maka hendaklah ia berdoa, 'Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rizkikan anak kepada kami. Jika dikaruniai anak, dari hubungan keduanya maka setan tidak akan dapat mencelakakan anak itu.'" Sahabat, apakah setan bukan sejenis makhluk? Setan berasal dari kata syata, yaitu saitun, wasiatatun, yaitu fi asoro min isrok, yakni padanya terdapat sisa-sisa kebakaran. Maka setan ada hubungannya dengan pembakaran atau api, dan sifat api adalah menghanguskan semuanya. Setan bukanlah nama sejenis makhluk tertentu, seperti gambaran atau bayangan kita selama ini. Apalagi yang dihubungkan dengan hantu dalam tradisi Jawa, seperti Gundruwo, Sundel Bolong, Wewe Gombel, Pocong, dan lain-lain.
Di negara-negara lain, setan pun juga digambarkan dengan bermacam-macam, karena ia merupakan kata sifat yang melambangkan kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Mengenal setan lebih dekat, wujudnya dapat berubah jin dan manusia, atau sesuatu lainnya yang menjadi penyebab sikap durhaka dan pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang pertama kali memiliki sifat ini adalah dari makhluk jin. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Begitulah awal mula permusuhan antara iblis dan manusia. Sejak manusia pertama Nabi Adam, permusuhan ini telah dimulai sampai berakhirnya kehidupan di dunia ini. Dan apakah benar bahwa tugas jin dan manusia itu sama? Pada prinsipnya, tugas jin dan manusia dalam penciptaannya adalah sama, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Karena memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, maka resiko dan konsekuensi yang dihadapi juga sama. Sehingga mereka juga butuh beragama dengan keyakinan yang benar, bukan yang dimurkai atau yang tersesat, dengan mendayagunakan potensi inderanya untuk taat kepadanya. Dan Allah memberikan ancaman yang serius kepada manusia dan jin. Dan sesungguhnya, kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Hanya saja ketika Allah hendak menciptakan khalifah di muka bumi, sebagai rahasia besar Allah tentang kehidupan inilah, mulai ada sifat-sifat kedurhakaan yang dimiliki oleh iblis. Faktor utamanya adalah sifat keakuannya atau kesombongan iblis, sehingga dendam ini akan terus dilakukannya sampai akhir zaman. Dendam ini kemudian diwujudkan dengan bentuk menggelincirkan Bani Adam dari jalan Allah Ta'ala. Saat itulah, iblis dan keturunannya memerankan diri menjadi setan bagi manusia. Demikian pula jika manusia telah mengikuti jebakan iblis, maka ia juga berubah menjadi setan yang bergentayangan. Demikianlah juga, jika manusia dan jin terjebak pada dominasi hawa nafsunya, maka secara tidak sadar, ia telah memasuki tabiat setan dalam dirinya, dengan kata lain kesetanan. Karena setiap kita pasti akan menghadapi musuh yang nyata ini, dan tidak terkecuali para nabi dan rasul Allah. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Dan sahabat, inilah metode tipuan setan yang harus kita waspadai. Setan telah mengemas berbagai macam aktivitas kedurhakaan kepada Allah dengan sesuatu yang menyilaukan pandangan. Dengan berbagai macam ideologi yang mengikat, yang tiada lain adalah ideologi setan. Di samping itu juga telah disiapkan pula argumentasi atau hujah. Belum lagi yang berupa berbagai macam produk-produk setan lainnya, misalnya narkoba dan sejenisnya. Juga hal-hal subhat yang disulap menjadi kebaikan dan terhormat di mata manusia. Setan selalu mengikuti karya dan kreativitas manusia. Maka setiap karya dan kreativitas manusia selalu diliputi pula oleh penggelinciran-penggelinciran dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, setiap aktivitas dan karya haruslah dengan landasan yang benar, yaitu faktor kekuatannya adalah keimanan kepadanya. Niatnya semata-mata untuk kemaslahatan manusia karena Allah, bukan hanya secara fungsi saja. Dan di samping itu juga perlu ada sikap antisipasi terhadap penyalahgunaan, sehingga karya tersebut menjadi karya yang bernuansa setan. Begitulah dengan berbagai cara setan dan selalu menggelincirkan anak cucu Adam untuk bersamanya masuk ke dalam neraka. Bahkan sebagaimana yang memberdayakan Nabi Adam dan Hawa, setan dari golongan iblis berani bersumpah untuk meyakinkan korbannya itu. Dan dia atau iblis bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua."
Quran Surat Al-A'raf ayat 21. Begitulah kelicikan tipu daya setan, halus dan hampir modusnya sulit untuk dibedakan dengan para penasihat lainnya. Maka dalam hal ini, jelas jika sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah pasti benarnya. Dan sebaliknya, jika tidak sesuai dengan landasan kedua hal tersebut, pasti sesatnya. Maka hati-hatilah terhadap setiap nasihat itu. Demikian pula dengan sumpah-sumpah palsu. Tidak lain adalah karena meniru terhadap perilaku iblis tersebut. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka halangi manusia dari jalan Allah. Karena itu, mereka mendapat azab yang menghinakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 16. Begitulah para pengikut iblis ini, mereka juga mudah bersumpah, tetapi di balik sumpahnya ada kebohongan yang besar. Maka jangan mudah percaya walaupun dengan sumpah, kecuali sumpahnya mereka yang teguh pada keimanannya. Sahabat, di dalam tipu daya setan ada juga siasat ria. Begitu lihainya setan, sehingga kadang suatu yang benar saja masih bisa disusupinya. Betul-betul merupakan musuh kita yang nyata, sebagaimana banyak disinggung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam motivasi atau niat ketika kita berbuat baik. Sifat ria atau ingin dipuji begitu mengasihkan, sehingga kalau sudah demikian, siapa yang merasa berbuat salah dengan rianya? Karena memang tidak ada orang yang rela dihina atau direndahkan, dan tentu sebaliknya, malah senang atau suka dipuji. Padahal pujian adalah jebakan iblis untuk menihilkan nilai kebaikan kita di sisi Allah. Maka setan selalu berkolaborasi dengan nafsu kita. Ia dapat mengubah paradigma yang salah menjadi seolah-olah benar, yang buruk menjadi seolah-olah kebaikan. Tidak ada yang dapat melepaskan diri dari jebakan setan ini. Tidak pandang bulu, semua memiliki potensi yang sama untuk tergelincir. Tentu mereka yang selamat hanyalah orang-orang yang selalu istiqomah di dalam keimanannya, yaitu memiliki jiwa dan semangat tauhid, dan itulah orang-orang yang ikhlas. Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang muklis di antara mereka." Quran Surat Shad ayat 82-83. Tidak mudah melawan godaan setan ini. Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memohon perlindungan darinya, karena begitu halusnya tipu muslihat setan ini, sehingga banyak yang terperdaya tanpa merasa terperdaya, bahkan malah merasa asik-asik aja. Dan itulah sebabnya di dalam Al-Quran dijelaskan tentang banyaknya orang-orang yang tidak sadar dengan apa yang dilakukannya. Paling tidak ada 3 ayat di awal surat Al-Baqarah dan Allah telah mengingatkannya. Yang pertama, tentang orang yang menipu dirinya sendiri tapi mereka tidak sadar, yakni orang yang tertipu dengan kebenaran keyakinannya, padahal hal tersebut tidaklah sesuai dengan yang sebenarnya atau yang hak. Lihatlah Quran Surat Al-Baqarah ayat 8-9. Yang kedua, tentang orang yang seolah membangun dan membuat karya yang bermanfaat tapi malah sebaliknya. Mereka justru membuat kerusakan, khususnya dalam moralitas atau etika kemanusiaannya. Tapi lagi-lagi mereka tidak sadar dengan perbuatannya itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 11-12. Itulah karya atau pembangunan yang setan berperan di dalamnya. Ketiga, orang yang bodoh yang diajak menuju kepada kemuliaan hidup, tetapi malah menuduh sebaliknya. Perilaku itu jelas menunjukkan bahwa ia menjadi wakil setan yang komunitasnya adalah tidak rela jika kebenaran berperan dan mewarnai di bumi Allah Ta'ala. Quran Surat Al-Baqarah ayat 13. Itulah komunitas orang-orang yang memusuhi kebenaran. Bagaimana kalau sudah demikian, melakukan sesuatu yang tidak sesuai kebenaran, tapi tidak sadar atau tidak merasa, bahkan tidak tahu? Begitulah luar biasanya setan di dalam menggelincirkan anak cucu Adam. Namun demikian, kita juga tidak bisa menyalahkan setan itu, karena risiko ada pada diri kita masing-masing, dan setan akan berlepas diri dari apa yang kita lakukan. Maka dari itu, kita wajib berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan atau tipu daya setan. Perlindungan dari ajakan setan merupakan keniscayaan, maka dalam setiap aktivitas, kita diajarkan untuk memohon perlindungan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa doa harian yang diajarkan kepada kita juga merupakan upaya untuk menangkal setan ini. Demikian pula dalam aktivitas sebelum kita membaca Al-Quran, senantiasa kita diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah. Demikian pula dalam aktivitas sebelum kita membaca Al-Quran, senantiasa kita diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak terjadi salah penafsiran di dalam memahami ayat-ayatnya. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Karena kesalahan persepsi terhadap isi kandungan Al-Quran akan berakibat fatal
dan juga berbahaya. Termasuk dalam Muawwazitain, yakni surat Anas dan Al-Falah, merupakan doa yang diajarkan agar kita wirid setiap pagi dan sore. Jika kita senantiasa berzikir dalam setiap kesempatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada jaminan bahwa kita pasti akan diselamatkan dari tipu daya syaitan. Dan sahabat, mari kita mengenal iblis lebih dekat. Kata iblis berasal dari bahasa Yunani, yaitu diabolos, berarti melontar, mencampakkan, dan sangat buruk. Dan di dalam bahasa Arab, yaitu ablasa, berarti berputus asa, balasa, berarti tiada kebaikan. Nama atau sebutan iblis diperoleh jin sejak membangkang ketika diperintah untuk sujud kepada Adam. Siapa itu iblis? Iblis adalah bagian dari jin, sebagaimana diterangkan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Iblis pasti jin, kalau jin belum tentu iblis. Kata-kata iblis dalam Al-Quran ditemukan 10 kali di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34, surat Al-A'raf ayat 12, surat Al-Isra ayat 61, surat Al-Hijr ayat 31 dan 32, surat Al-Kahfi ayat 50, surat Toha ayat 116, surat Shad ayat 74 dan 75, dan terakhir Quran surat Asy-Syu'ara ayat 95. Iblis punya bala tentara yang banyak, sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 95, dan bala tentara iblis semuanya. Konon, iblis mempunyai anak 70.000 orang, dan tiap orang punya anak buah 70.000. Alasan iblis tidak mau sujud kepada Adam, ada ulama yang berpendapat bahwa iblis sangat tauhid. Kalau sujud pada selain Allah, maka jatuh pada syirik, termasuk Nurcholish Majid. Ini kalau arti sujud itu menyembah, dan karena keangkuhan atau kesombongan, beda asal penciptaan. Iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah, sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Dan iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Alasan tersebut sebetulnya adalah bohong, karena tidak ada ayat Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Sifat api yaitu membakar, memusnahkan, berkobar, terombang-ambing oleh angin. Sedangkan tanah, sifat tanah yaitu tenang dan mantap. Manfaat api hanya untuk membakar, memanaskan, digunakan hanya seperlunya, tidak disimpan, tidak ditabung. Sedangkan tanah, sifat tanah yaitu sumber rezeki, tempat makhluk kebanyakan, tempat ibadah, tempat usaha, mengandung air untuk hajat makhluk hidup, mengandung tambang-tambang, dan lain-lain. Kebutuhan api yaitu hanya dibutuhkan manusia seperlunya, tapi manusia bisa hidup tanpa api. Tumbuh-tumbuhan, hewan tidak butuh api. Tanah, hampir semua makhluk hidup membutuhkan tanah atau bumi, termasuk jin atau iblis. Kalau begitu, apa alasannya sebenarnya iblis tidak mau sujud kepada Adam ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hal ini dapat dipelajari dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu, dan menyucikan namamu? Allah Ta'ala berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Iblis cemburu, iri hati. Adam yang diciptakan belakangan, tapi dijadikan khalifah di bumi, sedangkan jin atau iblis tidak. Iblis tahu bahwa dia pasti masuk neraka dengan sisaan Allah yang pedih, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 48. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Allah sangat keras siksaannya. Apakah iblis pernah menyesal dan ingin bertaubat? Pakar hadis Badruddin As-Sibili di dalam bukunya At-Tikam Al-Marjan, sebagaimana dikutip oleh Profesor Quraisyab dalam bukunya Setan dalam Al-Quran, meriwayatkan pertemuan iblis dengan Nabi Nuh alaihissalam. Iblis bertanya, Nuh, kalau aku mau tobat, apa syaratnya dan bagaimana caranya? Nuh menjawab, tunggu, aku konsultasi dulu kepada Allah. Dan setelah konsultasi, mudah saja syaratnya, cuma satu, yaitu engkau sujud pada kuburan Adam alaihissalam. Lalu iblis menjawab, apa? Apa tidak ada syarat lain? Dan Nuh menjawab, tidak ada, cuma itu. Lalu iblis menjawab, jangan Adam masih hidup saja, saya tidak mau sujud, apalagi dengan kuburannya. Dan sahabat, mengapa Allah Ta'ala menciptakan iblis dan syaitan, padahal Allah menghendaki kebaikan dunia akhirat bagi manusia? Ibnu Qayyim atau pakar hukum Islam
Bermazhab Hambali, di dalam bukunya Syifa Al-Ghali Hikmah, Penciptaan Iblis, manusia berjuang menghadapi musuh setan untuk meraih kehidupan yang tinggi di sisi Allah. Manusia memohon perlindungan Allah untuk meraih kemaslahatan dan terhindar dari keburukan. Untuk masuk surga, pasti ada cobaan dan ujian. Quran Surat Ali Imran ayat 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Kebaikan dalam konteks ujian Allah adalah kemampuan manusia untuk melakukan perbuatan yang baik di tengah godaan dan rayuan untuk berbuat buruk. DRS Haji Idris Mahmud di Esa berpendapat bahwa banyak manusia yang lebih jahat daripada iblis, karena iblis hanya menggoda, merayu, membujuk agar manusia berbuat jahat seperti lalai ibadah, mabuk, judi, membunuh, zina, narkoba, korupsi, durhaka kepada orang tua, dan lain-lain. Dan iblis itu sendiri tidak melakukan itu. Ketika nanti di akhirat dikonfirmasi, iblis seenaknya menjawab bahwa saya hanya menganjurkan agar berbuat jahatlah, tapi salah sendiri siapa yang menyuruh mengikuti saya. Padahal Allah telah memerintahkan agar kamu berbuat baik atau beramal soleh, dan memerintahkan agar jangan mengikuti saya. Jadi di sini, siapa yang tertipu? Dan sahabat, mari mengenal bangsa jin lebih dekat. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibedakan antara bernyawa dan tidak bernyawa. Di antara yang bernyawa adalah jin. Bagaimana sebenarnya wujud jin tersebut, dan bagaimana pula dengan setan dan iblis. Kata jin, menurut bahasa Arab berasal dari kata istinan, yang berarti istitar atau tersembunyi. Jadi jin menurut bahasa berarti sesuatu yang tersembunyi dan halus. Sedangkan setan ialah setiap yang durhaka dari golongan jin, manusia atau hewan. Dan iblis adalah gembongannya setan. Dinamakan jin karena wujudnya yang tersembunyi dari pandangan mata manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya ia atau jin dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Bagaimana sebenarnya asal muasal kejadian jin ini? Syekh Badruddin bin Abdullah As-Sibili dalam kitabnya yang berjudul Ajaib wa Gharaib al-Jin mengungkapkan fakta-fakta terkait bangsa jin, dan berikut diantaranya. 1. Syekh Badruddin mengutip pendapat tokoh salaf, diantaranya Abdullah bin Amr bin Al-As. Ia mengatakan bahwa Allah menciptakan jin 2000 tahun sebelum menciptakan Adam dan keturunannya. Jin didaulat tinggal dan mengurus bumi, sedangkan para malaikat menghuni langit dengan kualitas iman dan amal soleh yang jauh di atas bangsa jin. Dari bahan apa jin diciptakan? Bila manusia pertama diciptakan dari tanah, maka jin diciptakan dari api yang sangat panas. Allah Ta'ala berfirman, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Dan kami telah menciptakan jin dari nyala api. Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Rasulullah bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan atau diceritakan kepada kamu, yaitu dari air sperma dan ovum. Hadis riwayat Muslim, dari Aisyah di dalam kitab Az-Zuhud dan Ahmad di dalam Al-Musnad. Bagaimana wujud api yang merupakan asal kejadian jin? Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci, dan Allah pun tidak mewajibkan kita untuk menelitinya secara detail. Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ikrimah, Mujahid dan Ad-Dahak berpendapat bahwa yang dimaksud api yang sangat panas, nar al-samum atau nyala api. Dan nar dalam firman Allah Ta'ala di atas ialah api murni. Ibnu Abbas pernah pula mengartikannya bara api, seperti yang dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, jin mampu berubah wujud. Jin mempunyai kemampuan menjelma dan berubah wujud di dalam bentuk makhluk nyata, seperti binatang atau bahkan manusia. Ini seperti yang pernah terjadi ketika jin dengan jenis setan menjelma menjadi Surakah bin Malik bin Jasyam, lalu mendatangi kafir Quraisy. Ketika mereka tengah bermusyawarah untuk terjun dalam perang Badar. Peristiwa tersebut terekam di dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat ke-48. Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang pun manusia yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat atau melihat atau berhadapan, setan itu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihatnya. Dan sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya.
3. Aktivitas jin hampir sama dengan manusia. Aktivitas jin pada dasarnya serupa dengan manusia. Mereka makan, minum, tidur, dan beranak pinak. Kendati para ulama tidak satu pendapat ihwal apa jenis makanan mereka. Ada yang mengatakan di antara makanan jin adalah segala hal yang tidak dengan disembelih dengan asma Allah. Ada pula yang mengatakan menu favorit jin adalah tulang belulang, berbeda dengan manusia. Dan tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW, bangsa jin makan dan minum menggunakan tangan kiri. Sementara kita, umat Islam, diajarkan menggunakan tangan kanan untuk kedua aktivitas tersebut. Kesamaan tersebut bukan hanya soal kebutuhan biologis sehari-hari, tetapi soal aspek ritual. Pada dasarnya, bangsa jin juga mendapat perintah yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala, seperti manusia, dan mereka juga mendapat perintah dan larangan. Quran Surat Al-Jin ayat 1 dan 2. 4. Jin takut pada manusia. Imam Mujahid bin Jabir pernah berpesan ketika seseorang melihat bangsa jin, memedi, makhluk halus, dan lain-lain. Janganlah lari tunggang langgang yang membuat diri sendiri trauma, tetapi hadapilah dia akan pergi sendiri. Pesannya, apakah jin juga mati? Banyak orang menganggap bahwa jin bisa hidup terus dan tidak pernah mati. Namun sebenarnya, ada hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Muhammad SAW berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Anta al-hayu alladzi la yamutu wa al-jinu wa al-insu yamutuna. Ya Allah, Engkau hidup tidak mati, sedangkan jin dan manusia mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.